kudapan surgawi. Pada kudapan hari ini, saya akan memberikan sebuah tema yang berjudul Totalitas Menjadi Pelayan Kristus. Dasar ayat Alkitab yang saya ambil berada dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 dengan bunyi demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Banyak orang yang ingin mengikut Yesus itu karena berkatnya, karena mujizatnya, dan juga iming-iming sebuah kenyamanan ya. Namun Yesus memberikan sebuah patokan atau standar yang sangat tinggi tentang menjadi pelayannya. Bisa dibilang cukup menjadi radikal ya tentang apa artinya menjadi seorang murid dan pelayan. Melayani Yesus bukan sekedar aktivitas di dalam gereja, melainkan sebuah gaya hidup yang penuh penyerahan diri. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan tema ini. Yang pertama adalah mengikut tanpa syarat, atau bisa kita bilang sebuah komitmen. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Menjadi pelayan Yesus berarti kita melepaskan hak untuk mengatur hidup kita sendiri. Kita seringkali mau melayani Yesus itu asalkan waktu tidak terganggu, atau mungkin asalkan dompet kita tidak ikut terkuras ya. Jadi selalu ada alasan-alasan itu. Jadi kita tidak bisa untuk totalitas dalam sebuah pelayanan. Namun kata harus mengikut itu menuntut sebuah kepatuhan yang mutlak. Mengikut Yesus juga berarti siap berjalan kemanapun dia melangkah, baik saat melewati suka maupun melewati duka. Adapun syarat melayani di dalam kata ia harus mengikut aku. Kata mengikut di sini berarti berjalan di belakang Kristus, meneladani karakternya dan taat pada arahan-arahan yang dia berikan. Dan kita tidak bisa melayani Kristus itu dengan cara dan kehendak kita sendiri. Karena melayani itu kita berarti siap menyangkal diri kita sendiri dan juga mampu memikul salib. Dan juga tentu dalam berjalan di jalan yang telah Yesus tempuh, termasuk jalan pengorbanan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah menempel pada Kristus. Ini sebuah konsistensi ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Seorang pelayan Kristus dinilai bukan hanya dari seberapa hebat kita melayani atau berkhotbah di atas mimbar ya, atau seberapa indahnya kita menyanyi di atas altar, melainkan juga dari cara kita hidup ya, dari cara dia hidup saat berada di luar gereja. Jadi lingkupnya bukan hanya di dalam gereja, melainkan di luar gereja. Jika kita mendengarkan kisah Yesus yang berada di antara orang-orang yang sakit untuk menyembuhkan, apakah kita di sana sebagai pelayan juga bisa ada di sana untuk menghibur mereka ya? Jika Yesus ada di tempat yang jujur dan kudus, apakah hidup kita di tempat kita berada ini pada saat ini itu juga dapat mencerminkan kejujuran itu juga, seperti Kristus yang sudah jujur ya. Pelayanan yang sejati itu selalu melekat pada nilai-nilai Kristus dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Lalu untuk selanjutnya itu ada kalimat di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu ada sebuah kedekatan yang intim. Ini adalah sebuah janji sekaligus panggilan. Kita berbicara dalam sebuah penderitaan. Jika Yesus berada di tempat yang penuh dengan kepedulian terhadap orang miskin, tertindas, dan juga berdosa, maka sebagai pelayannya kita juga harus ada di sana. Jika dalam penderitaan kita ada di dalamnya, maka begitu pun juga saat Yesus di dalam kemuliaannya. Kita juga akan bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan surgawi yang kekal. Di mana Yesus berada, di situ kita akan menikmati persekutuan yang intim dengannya. Lalu untuk poin yang ketiga adalah
adanya sebuah pengakuan dari surga, sebuah kehormatan sejati. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hormat dalam konteks ini bukan sebagai bukan seperti hormat pada dunia militer ya. Tetapi kehormatan ini adalah sebuah pengakuan. Kehormatan dari dunia ini seringkali bersyarat dan bisa hilang dalam semalam. Namun kehormatan dari Allah itu adalah sebuah pengakuan yang abadi. Ketika kita memilih untuk merendahkan diri dan melayani sesama demi Kristus, Allah Bapa sedang melihat dan juga menilai. Upah kita bukanlah sebuah tangan dari manusia, dari teman, dari keluarga, maupun dari siapapun yang kita kenal. Melainkan ada sebuah, Anda bisa membayangkan Bapak, jika Bapak menilai Anda gitu sudah melakukan pelayanan yang terbaik, mengikut ajaran-ajaran Kristus, Anda nggak bisa bayangkan sosok Bapak datang kepada diri Anda sendiri dan mengatakan bahwa inilah hambaku yang baik dan setia. Adakah sesuatu di dunia ini yang bisa ditukarkan dengan pengakuan dari Sang Bapa itu? Pelayanan sejati bukanlah tentang cara kita memimpin sebuah organisasi, melainkan tentang kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita renungkan kembali, apakah hidup kita hari ini sudah menjadi bayang-bayang Kristus yang akurat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadikan hidup kita ini cerminan Kristus, sehingga kemanapun kita pergi, orang lain dapat melihat Yesus dalam diri kita sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.